Saya sempat 2 tahun di engineering, di electrical engineering. Oh, oke. Jadi udah sempet kerja, terus akhirnya memutuskan ambil bootcamp di algoritma, baru Benar, pindah baru kerja. betul. Zaman sekarang siapa sih yang nggak mau liburan dan jalan-jalan dengan mudah dan cepat? Apalagi kalau semuanya bisa dipesan melalui satu aplikasi. Kamu bisa mesan mulai dari akomodasi, transportasi, lokal service, hingga keuangan, kemanapun kamu mau melalui Traveloka. Traveloka merupakan Southeast Asia travel platform yang menyediakan berbagai pilihan akomodasi dan paket yang lengkap. Diunduh lebih dari 100 juta kali, menjadikan Traveloka platform travel yang paling populer di kawasan Asia Tenggara. Di balik aplikasinya yang serba ada, Traveloka terus mengembangkan dan memaksimalkan layanannya untuk customer-nya, salah satunya melalui pemanfaatan data science. Hari ini, saya Safa dari tim Algoritma, sudah bersama Mas Aji Samudra, data scientist dari Traveloka. Di episode Algoritma Talks kali ini, kita akan membahas bagaimana sih pemanfaatan data science di balik Traveloka. Halo Mas Aji, apa kabar? Halo. Nah, pertama-tama nih Mas Aji, kita pengen kenalan dulu nih sama Mas Aji. Mungkin boleh diceritain nama lengkapnya, jabatan saat ini, dan background-nya sebelumnya apa nih Mas Aji? Silakan. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Aji Samudra. Sekarang role-nya data scientist di Traveloka dan dulu background saya sebenarnya electrical engineering. Salah satu foundation untuk saya belajar data science itu beberapa bootcamp di algoritma. Oh, oke. Jadi sebelumnya Mas Aji ini background-nya bukan bidang data banget gitu ya Mas ya? Terus abis itu ngambil course di algoritma. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Aji, waktu ngambil course di algoritma sempat berapa lama tuh saat itu? Dulu ambil 2 course, visualization sama machine learning, dan masing-masing course-nya 3 sampai 4 hari. Oh, oke. Nah, boleh diceritain nggak nih Mas Aji, kenapa tadinya background-nya kan bukan bidang data nih, terus pada akhirnya Mas Aji tertarik belajar data. Kenapa nih Mas Aji akhirnya memilih karir untuk di bidang data sendiri? Oke. Ini dulu waktu awal-awal boomingnya data science di Indonesia itu kan awal tahun 2016-2017. Di situ ya sama saya menyadari juga kalau adanya potensi besar data di industri. Makanya saya decide untuk pindah haluan dari engineering dari electrical engineering ke data. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Aji, apakah pas lulus Mas Aji langsung ambil bootcamp algoritma atau sempat kerja dulu nih di background engineering itu? Saya sempat 2 tahun di engineering, di electrical engineering. Oh, oke. Jadi udah sempat kerja, terus akhirnya memutuskan ambil bootcamp di algoritma, Benar. baru pindah kerja. Betul. Oh, oke. Nah, kalau dihitung dari karirnya Mas Aji nih di bidang data sendiri, udah berapa tahun nih berkarir di bidang data? In total itu dari 2017 berarti 5 tahun lebih ya. Oh, udah 5 tahun. Cukup lama ya. Tapi di awal tuh saya bukan langsung jadi data scientist. Oh, apa tuh? Tapi berkembang gitu loh. Awal-awal masuk itu jadi data analis, fokusnya di belajar visualization, terus slice and dice data, query dan lain-lain. Beberapa tahun kemudian belajar statistik, machine learning, dan sampai sekarang terus upskill diri. Jadi sekarang jadi data scientist dan bikin data produk untuk integrate ke produk backend gitu-gitu sih. Oh, oke. Nah, Mas Aji kalau boleh tahu kan tadi sebelumnya udah 5 tahun nih karir di bidang data. Itu apakah kalau misalnya di Traveloka-nya sendiri nih udah berapa lama nih? Di Traveloka udah 1 tahun lebih. Oh, udah setahun lebih ya. Nah, mungkin boleh dong diceritain nih ke Sobat Algoritma yang nonton, gimana sih day to day-nya Mas Aji kalau jadi data scientist di Traveloka? Apa aja nih yang dikerjain? Oke, di Traveloka ini menarik sih, dan tergantung phase dari project-nya. Kalau misalkan di awal phase project itu biasanya lebih banyak untuk educate stakeholder, terus bikin dokumentasi, proposal, setelah dapat buy-in dari stakeholder, kita mulai ngerjain project-nya, itu akan lebih banyak ngoding, terus analisis data dan lain-lain.
Dan sampai ke tahap deployment itu lebih ke measurement impact dari model yang kita deploy gitu sih. Aku pengen nanya juga nih, kalau misalnya di Traveloka ini, apakah tim datanya tuh tadi data scientist semua, atau ada kayak, oh nih data analis, data engineer gitu-gitu? Role-nya tuh sebenarnya ada beberapa ya, ada data analis, data engineer, data warehouse, data scientist, machine learning engineer. Oh, ada banyak. Mungkin saya coba kasih responsibility dari beberapa role aja ya. Boleh. Kalau data analis itu lebih dekat dengan produk atau bisnis stakeholder, di mana dia sangat-sangat tahu tuh apa namanya kayak bisnis objektif di kayak 2-3 bulan ke depan, dan dia akan sangat tahu apa yang dibutuhin dan apa yang bisa disupport sama tim data. Biasanya yang dia kerjain adalah data analysis, data visualization, sama experimentation. Terus untuk data engineer itu bikin internal tools biar practices across embedded teams itu standar dan apa ya kayak efisien toolsnya. Terus kalau data scientist itu lebih ngebuat statistical model, machine learning untuk solve specific product atau business problem, dan itu biasanya comes atau dikerjain bareng sama DA gitu sih, data analyst. Oke, data scientist seringnya kerja bareng sama DA gitu ya. Oke, nah aku pengen nanya nih, kalau misalnya tech stack yang paling sering digunakan oleh data scientist di Traveloka, itu apa sih Mas Aji? Oke. Sebelum ke tech stack mungkin programming language dulu kali ya. Oke, boleh. Programming language itu paling sering dipakai adalah SQL sama Python. Jadi untuk yang mau belajar tuh SQL di apa namanya sangat-sangat dibutuhin di industri. Terus kalau tech stack-nya ini kan ada banyak banget nih open source di luar gitu kan, dan kita punya kombinasi dari implementasi dari open source dan internal tools. Yang sering dipakai itu untuk data scientist ya, machine learning framework kayak LightGBM, CatBoost, Scikit-learn gitu. Itu framework yang sering dipakai. Tech stack yang lain untuk data transformation seringnya pakai dbt, data build tools. Dan mainly semua ini tuh running di cloud. Dan kita pakainya GCP, Google Cloud Platform. Oke. Jadi tadi kalau misalnya programming language, SQL dan juga Python ya yang paling sering. Tapi kalau selain dua itu, ada kemungkinan pakai bahasa pemrograman lain nggak sih, Mas? Untuk mungkin spesifik tim ada kayak Java gitu, tapi broader data team itu enggak sih. Lebih banyak Python dan SQL. Oke. Dua itu ya. Dari programming language tadi, terus Mas Aji juga udah cerita tentang day-to-day-nya. Aku penasaran nih, kalau misalnya implementasi data science-nya nih di aplikasi Travelokanya, itu ada apa sih Mas contohnya? Ini banyak sih, dan itu ada di beberapa funnel. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat Traveloka kan ada, kalau kita buka app Traveloka itu ada beberapa funnel kan, ada homepage, terus ketika kita search ke flight product, nanti di sana ada search result, dan dari search result kita bisa pilih salah satu flight, dan sampai bikin booking gitu kan. Itu ada beberapa funnel, dan data science solution itu mengoptimize di masing-masing funnel. Dan solution yang sering dipakai itu adalah experimentation platform. Ini enable Traveloka untuk do a lot of experiment di dalam satu waktu across teams gitu sih. Oke. Nah kan mungkin tadi kayak implementasinya cukup banyak nih di Traveloka. Kalau menurut Mas Aji sendiri nih, yang paling impactful gitu project datanya yang pernah Mas Aji kerjain, ada nggak sih? Oke. Itu salah satunya, experimentation enable kita untuk test a lot of hypothesis. Dan sometimes good hypothesis itu returning a good impact. Jadi in general yang paling impactful itu ketika kita punya good hypothesis, dan ketika kita tes benar hypothesis itu bringing added value ke bisnis atau ke produk. Oke. Nah sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya,
kita mau main games nih bareng Mas Aji. Gamesnya This or That. Mending kerja sesuai passion, tapi gajinya kecil. Atau kerjanya nggak sesuai passion, tapi gajinya gede. Gaji besar, tapi nggak sesuai passion. Oh gitu. Kenapa? Karena while doing that job, kamu bisa tetap asah untuk skill set yang sesuai passion, sampai kayak qualified untuk dapat a better opportunity passion itu. Oh iya, benar juga sih. Setuju. Terus pertanyaan berikutnya, Mas Aji itu tipe yang individual atau lebih suka teamwork? Teamwork, karena mainly di data science project itu nggak bisa yang dikerjain sendiri gitu sih. Oh, kalau dikerjain sendiri kenapa Mas Aji? Pusing ya? Pingsan. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Haji. Mending ke kantor lupa bawa dompet, apa ke kantor lupa bawa HP? Lupa bawa dompet. Kenapa? Karena udah ada digital wallet. Oke, jadi semuanya pakai HP aja. Pakai HP ya, iya benar. Pertanyaan terakhir nih Mas Haji. Lebih suka ngoding di komputer apa di laptop? Di laptop. Karena? Portable, jadi bisa mobile. Dan kalaupun kayak lagi ada di rumah atau di kantor, bisa pakai external monitor. Jadi, lebih gede ya? Iya, lebih gede. Oke. Oke, kita balik lagi mau nanya-nanya nih ke Mas Aji. Kalau tadi kita udah dijelasin sama Mas Aji tentang project data di Traveloka. Sekarang aku pengen nanya nih, kalau misalnya bekerja sebagai data scientist nih yang Mas Aji rasakan, apa sih tantangannya yang dihadapi selama ini, Mas? Kalau di pekerjaan itu ini sih, data science solution itu kebanyakan adalah improve current process gitu kan. Dimana current process ini tuh mungkin udah implementasi sama produk atau bisnis team over time gitu kan. Udah lama lah, 1-2 tahun itu mengimplementasikan proses yang ada sekarang. Jadi challenge-nya adalah kebanyakan itu untuk dapat buy-in dan produk atau bisnis team ini mau adopsi proses yang kita propose. Karena seringnya data science solution tuh ngerombak proses yang sekarang ada, terus kayak effort dari produk dan bisnis teamnya itu mungkin lebih besar gitu sih. Oke. Berarti gimana caranya bisa ngeyakinin orang-orang juga ya Mas Aji untuk pakai solusinya? Betul. Oh, oke. Nah, memang dari hal itu biasanya yang Mas Aji lakukan apa sih? Apakah ngadain setup meeting nih sama stakeholder-nya gitu, sama tim lain, atau ngapain tuh? Iya, biasanya dari tim data dulu sih, kayak estimasi kalau kita implement the solution, itu apa return yang akan kita dapat, terus berapa uplift-nya, berapa incremental value yang akan kita dapat. Itu untuk mempermudah dapat buy-in dari stakeholder. Dan setelahnya ya perlu set up meeting dan kick off project sama produk ataupun bisnis team. Oh, oke. Kalau tadi kan tantangannya nih, kalau misalnya kesenangannya apa nih jadi seorang data scientist? Oke. Specifically di Traveloka tuh kita kan kerja bareng banyak role yang lain kan, termasuk tadi DS bareng DA bareng DE gitu kan. Kesenangannya adalah kolaborasinya tuh tinggi. Terus ketika kita punya satu internal tools yang emang generalize well ke banyak use cases, itu dipakai banyak sama other teams gitu sih. Itu. Berarti kesenangannya itu ketika semuanya dipakai gitu ya, iya, betul, sama betul. tim-tim lain. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih buat Mas Aji. Boleh dong Mas Aji kasih tips nih ke teman-teman yang nonton di rumah. Apa sih tipsnya kalau misalnya mereka mau berkarir di bidang data? Oh, ini akan lumayan panjang jawabnya. Nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi kalau tipsnya adalah karena konten atau material yang ada, yang available online untuk data science itu tuh banyak banget. Untuk mulai itu, pertama jangan overwhelmed dengan ada banyaknya material. Yang perlu dilakukan adalah tahu apa yang mau dipelajari. Misalkan nih,
lagi seneng sama specific domain, misalkan churn prediction atau forecasting atau deep learning, fokus di satu topik tersebut, major apa sih yang sekarang kita nggak tahu dan apa yang seharusnya kita tahu, one step at a time untuk belajar di spesifik topik tersebut. Karena kalau misalkan belajar langsung dalam satu waktu banyak topik itu kadang nggak meresap dan nggak banyak dapat dicerna lah. Oke, benar-benar. Berarti tadi jangan overwhelm sama materi yang banyak, terus juga take one step at a time gitu ya, belajarnya. Oke, jawaban Mas Aji tadi menutup episode Algoritma Talks kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa nih untuk subscribe, like, dan juga share konten ini ke teman-teman kalian ya. Kalau gitu, segini aja untuk Algoritma Talks kali ini. Sampai jumpa di Algoritma Talks berikutnya. Bye-bye!